Aku nggak paham sama anime ini. Gimana sih cara kerjanya anime ini? Bentar-bentar serius, bentar-bentar lawak, tahu-tahu bukit. Halo Ibu, hari ini aku mau ngomongin anime yang lucu banget. Judulnya adalah Kami no Isekai no Kami-sama atau Kamikatsu. Karena aku baru banget nonton anime, jadi aku mau coba buat ngomongin animenya. Suatu hari ada orang yang bernama Yukito. Dia ditubalkan oleh orang tuanya yang menganut suatu ajaran tertentu. Karena kesal dengan orang tuanya dan ajaran yang orang tuanya anut, dia berharap kalau dia bangkit lagi, dia bisa hidup di dunia yang gak punya Tuhan. Beruntungnya, Yukito bangkit lagi dari kematian dengan cara digosok-gosok oleh wanita berambut pink bernama Aru. Ketika sampai di Isekai, di sana nggak ada sihir dan nggak ada yang tahu dengan sosok Tuhan. Jangankan Tuhan, konsep tentang agama dan kepercayaan mereka pun juga nggak tahu. Dunia itu cuma dijalankan berdasarkan perintah kaisar yang absolut. Ketika kaisar bilang A, maka penduduk harus mengikuti perintahnya. Kalau disuruh mati pun, rakyatnya akan dengan senang hati melaksanakannya. Tapi di dunia ini ada sekelompok orang yang dibuang oleh pemerintahan kaisar. Dan mereka disebut sebagai kakuri. Mereka adalah sekelompok orang yang menolak perintah mati dari kaisar. Sehingga mereka harus diasingkan dari kerajaan. Tugas Yukito di dunia ini adalah untuk mengembalikan kepercayaan orang-orang terhadap Tuhan dan juga agama. Jadi Yukito membawa pengetahuan yang ada di dunianya untuk mengembangkan desa yang dia tinggali. Dia membawa teknologi traktor, pembangkit listrik, dan teknologi lainnya untuk mempermudah hidup. Tapi kegiatan Yukito diendus oleh orang-orang kaisar. Dan kaisar memerintahkan seorang arkon dari kerajaan untuk datang ke desa tersebut dengan tujuan untuk menghancurkan desa itu. Setelah mengalahkan arkon itu, Yukito dibawa oleh seorang arkon bernama Loki ke kerajaan. Dan ternyata Yukito kaget karena di kerajaan itu teknologi sudah sangat-sangat maju. Dan akhirnya dia tahu kalau ternyata dia bukan ada di Isekai, melainkan ada di masa depan. Dan ternyata di masa depan dunia itu hancur karena agama yang dipercayai oleh manusia. Secara singkat sih, anime ini sangat mirip dengan cerita yang pernah ditulis oleh Nietzsche yang berjudul Tuhan Telah Mati. Masing-masing dewa dan Tuhan di anime ini mendapatkan kekuatan berdasarkan berapa banyak umat yang mereka punya. Kalau mereka nggak punya umat, ya udah mereka nggak punya kekuatan atau nggak menghilang. Sebagai normis yang mau mencoba untuk menonton anime ini, awalnya aku mikir kalau anime ini bakal jadi dark banget. Karena di episode 1 sudah ada beberapa tokoh yang dibunuh. Tapi agak susah untuk menerima anime ini dengan serius. Karena lawakan mereka juga banyak. Kayak misalnya jokes Yukito yang diikat BDSM. Itu kan jokes yang agak jorok tapi sedikit lucu. Belum lagi ada animasi jeleknya. Ada animasi banteng hitam putih yang aneh banget. Kayak di belakang ini nih. Ada lagi di episode 4. Coba deh kalian lihat animasinya. Animasi pakai filter TikTok, terus cuma ditempel pakai gambar anime doang. Yang bikin lucu lagi, itu di episode 5, adegan yang ada di episode 4 dipakai lagi. Beberapa adegannya sama persis lagi. Tapi setelah lihat adegan itu, aku jadi mau nanya, mereka sengaja bikin anime ini jelek biar jadi shit posting? Atau apa karena mereka nggak bisa bikin yang bagus? Anime ini menarik banget. Karena menceritakan gimana kalau Tuhan itu udah gak ada dan berintis lagi dari awal kayak startup. Di anime ini juga ada banyak orang aneh, bahkan ajaran-ajaran yang menurutku cukup aneh. Kayak ajaran yang mementingkan seksual sebagai bentuk kepercayaannya. Aku suka sama jokes mereka yang suka tiba-tiba muncul gitu. Gak terduga sama sekali, tapi sayangnya banyak banget guyonnya. Kalau udah ketawa kenceng banget, terus ketemu lawakan lain, jatuhnya malah jadi gak lucu dan malah jadi ngantuk. Kok bisa ngantuk? Jadi gini, kalau lawakan yang benar-benar lucu ditaruh di awal, jadinya lawakan yang kurang lucu jadi berasa bosenin karena ada yang lebih lucu di awal. Kalau mau ditarik sisi filosofisnya sih bisa aja, tapi aku malas. Biar yang lain aja yang ngurus. Pokoknya dunia di anime ini banget deh. Tapi apakah animenya jelek? Menurut aku sih nggak jelek karena anime ini ada komedinya. Meskipun ada lawakan yang jorok, anime ini masih bisa ditoleransi kok. Kalau katanya si paling elit dewa anime sih, anime ini jelek. Lu ngatain gua ya? Iya. Ngapa lu? Gak suka lu? Anime ini juga ada bagian seriusnya kok. Kalau dari polanya sih, setiap episode ganjil bakal ada sesuatu yang serius yang bakal terjadi. Secara pribadi sih, ini bukan personal taste aku. Aku cuma nonton sekali, abis itu ya udah. Menurut kalian, anime ini bagus apa enggak? Kalian memihak aku atau si dewa anime so paling elit itu? Komen di bawah ya. Sekian video lokal kali ini. Aku Ocha, stay clean and sound. Tapi ini bagus banget Bang Akin, lihat deh. Kayak ini kan gepeng. Terus tiba-tiba ada sesuatu yang 3D di sini kayak
Itu jelek ya, Ge. Bagus, Apaan sih? bagus aja. Itu tanduknya mengkilap. Ya, terus kenapa ini bagus? Iklan sabun cuci piring. Lihat itu. Kan. Emang- Liatin mukanya itu muka banteng. Nggak ada, ngawur, bagus dari mana? Kan ini bantengnya lebih keren daripada